kepatuhan terhadap hukum-hukum agama menurut pendapat lain adalah beramal kebaikan. Demikian pendapat Syekh Al-Bajuri. Jadi artinya Islam itu kepatuhan. Jadi wong Islam itu adalah Islam itu agamanya ya. Wongnya Muslim. Artinya wong yang taat dan patuh atas aturan. Jadi kalau dia wong Islam, melo aturan segala sesuatu yang diatur oleh agama sesuai dengan syariat yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau dia tidak patuh kepada hukum, ya berarti belum Islam. Berarti dia maksiat. Kalau dia belum, adanya minta ampun. Hukumnya hukum syara, hukum yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterangkan oleh Nabi Muhammad SAW. Bahkan beliau merupakan hukum Allah yang berjalan, yang hidup. Jadi nak melalui hukum Allah itu yang diperbuat oleh Nabi SAW diterangkan dalam hadis, diikuti daripada sahabat, takdimin, akhirin, terus sampai guru-guru kita, terus sampai kepada kanjeng Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasul disebut, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi Nabi itu merupakan contoh yang paling baik, paling benar untuk dicontoh segalanya. Jadi segalanya, cara berpakaian, cara bermasyarakat, seperti yang sudah di minggu yang lalu. Segala aturan diikuti. Jadi segala aturan diikuti. Alam semesta ini Islam juga. Matahari, bulan, bintang, hewan, tumbuh-tumbuhan, Islam kalau ini. Karena mereka senantiasa menurut aturan Allah Ta'ala. Tak berani nyalahi aturan Allah. Yang berani nyalahi aturan Allah ini jin sama manusia ni lah. Okay? Kalau jin yang namanya jin, kalau balik kepada manusia ditambahi jin bekam. Kalau jin itu wajib. Bahkan mengatakan datangnya Rasulullah itu bukan cuma untuk manusia, kafatan linnas. Bahkan ada pendapat bahkan malaikat pun. Sampai syariatnya ke situ. Jadi cuman kalau malaikat itu pasti benar, namun kecintaan malaikat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jin pun ada yang Islam, ada yang kafir. Aku lima kata dalam masjid jin, tempat jin memberi baiat kepada Nabi Muhammad. Islam ini kepatuhan terhadap hukum-hukum agama, haram, halal, makruh, mubah, sunnah. Maka itu seorang tenaga pengajar, seorang muallim, tugas dia minta kepada Allah Ta'ala bagaimana caranya, jalannya supaya yang melok belajar itu tumbuh ketaatan walaupun tidak di depan yang ngajar dia. Artinya
Bukannya dia taat ada gurunya. Kata Habib Ali, seorang guru itu menghantarkan muridnya supaya dia takut kepada Allah. Takut kepada Allah, taat kepada Allah, walaupun dikala gurunya tidak ada. Supaya diantarkan yang belajar tadi supaya dekat kepada Allah. Bukan mencari supaya yang belajar itu dekat sama dia. Mana caranya supaya yang belajar itu dekat kepada Allah dan taat kepada hukum Allah. Jangan, waduh ustaz, aduh kiai, takut ngawi gini. Dekati ustaz, laju. Jadi artinya di mana takutnya itu? Takut kepada gurunya, ustaznya, kiainya, muallimnya, apa takut sama Allah? Jadi kalau kasarnya, macam belum pernah berhasil dia ngajar, macam belum pernah dia berhasil ngajar tahu keterangan. Kalau di depan gitu, oh pakemnya, besuk-besuk kita hati riwat. Nah, jadi segala hal berusaha. Cuma kalau yang memiliki hak prerogatif yang menentukan itu adalah Allah, ya yang ngajar tadi bertugas menghantarkan caranya macam mana. Yang nak menentukan dia jadi baik atau tidak baik tetap bagian diri dia di pandangan Allah. Wa may yudlil falan tajid lahu waliyan mursyida. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, dia tidak akan pernah menemukan satu pun di dunia ini yang dapat memberi petunjuk kepada dia. Kalau Allah menghendaki dia sesat. Idza aradallahu bihi khairan yufaqihu fid din. Kalau Allah menghendaki seseorang itu menjadi orang baik, akan Allah karuniakan kepada dia pemahaman kepada agama. Balik kepada Islam. Maka Islam itu, atau Habib Salim bin Yahya dalam kitab Sifat 20, iman dan Islam adalah modal untuk seseorang memasuki surganya Allah. Jadi kalau ini bukan orang Islam, tak baca. Biar hebat macam mana, tak baca. Sekarang siapa dia orang Islam? Ada orang nanya sama kiai, kiai, kau ini orang kafir, apa namanya, saling apa? Aku punya satu keluarga yang lebih baiknya. Ujian si orang kafir tadi. Kan kita boleh baik, nak konsultasi dengan kita boleh baik. Dia bangun masjid, dia bangun madrasah, dia membantu orang sakit, bantu orang miskin, bantu orang susah, bantu orang yang perlu. Tidak ada dendam pada dirinya, tidak ada kebencian, baik bukan main. Apakah orang itu akan masuk surga? Jika tidak acak, tetap neraka. Itu baik. Orang Islamnya kalah dengan dia. Kebaikan dia tadi kalah. Dia pun kalah. Dia tetap neraka. Tempatnya. Tak baca idah, tetap dia masuk neraka. Kalau begitu Allah Ta'ala jahat. Kalau itu Allah Ta'ala tidak benar cara menetapkannya. Allah tidak jahat. Allah adil. Allah Maha Adil. Meletakkan sesuatu pada tempatnya sesuai dengan keadaan. Kau ni cak ngontotnya dia. Sekolah apa kau? Aku ni sarjana ke?
Oh, sejarah hebat. Islam pun. Itu oke. Oh, hebat. Sekolah di mana kan? Apa ada sekolah? Ay, ada ijazahnya aku nih. Kena latih. Oh. Kalau misal seandainya kau duduk dalam satu kelas, kau duduk maling dalam satu kelas, atau kau dengar penjelasan di dalam satu kelas oleh seorang guru, dosen, rektor yang menjelaskan berbagai ilmu. Kalau kau pintar, kalau kau cerdas, kau tangkap dulu keterangan guru tadi. Boleh tak kau ambil ujian? Boleh. Tapi dapat, ya aku tidak terdaftar di sekolah itu. Tapi kau cerdas, kalau nggak itu sekolah itu jahat. Tidak, ya tidak jahat. Karena aku memang tidak daftar. Ilmu mah maling, melok nah. Duduk baik di ruangan itu, dosen tak dong itu. Dosen mana pernah itu, bukan gitu. Absen sekolah SD, ada ingat dari berdasarkan kertas kuning, kertas pink itu. Aku dimakan juga bangku kuliah. Tahu? Oh, dikit. Masuk itu. Tak boleh. Ngapo? Kami tidak terdaftar. Berarti jahat sekolah ini tidak jahat. Memang kita tidak nak. Itu maka terkait. Mana Allah nak masuk ke dia? Dia suara. Biar dia hebat. Kan dia belum daftar. Daftar dulu. Jadi orang Islam. Oh, baca boleh juga. Oh, baca boleh pahala. Itu. Tapi itulah. Urusan dunia sekolah lagi mesti daftar. Urusan dunia akhirat ini dah daftar kan lemah. Sudah gaman tidak kamu mana lagi, tidak sudah itulah sudah. Maka itu Islam tadi harus ada syarat. Apa dia? Syahadatu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Pertama rukun Islam harus syahadat. Mengucapkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Bahwa arti syahadat itu adalah meyakini apa? Allah ilaha ay la ma'budu bihaqqin mawjudan illallah wa huwa muttasifun bi kulli kamal la nihayata lahu wa la ya'lamu illahu. Bahwa dia yang meyakini tidak ada Tuhan yang patut disembah dengan sebenar-benarnya di alam kenyataan ini, melainkan hanya Allah illallah, yaitu zat yang memiliki sifat muttasifun bi kulli kamal, memiliki segala sifat kesempurnaan yang tiada batasnya, la nihayata lahu wa la ya'lamu illahu, dan tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya dia sendiri. Itu pertama. Jadi kalau dia nak mengaku dirinya seorang Islam, dia harus syahadat. Asyhadu an la ilaha illallah. Ini berlaku syahadat ini bagi wong yang baru masuk Islam. Kalau dia keturunannya sudah Islam, tidak perlu lagi syahadat. Negos kebaik. Iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalbi wa af'alun bil arkan. Ucapkan di lidah, ditasdikkan di dalam hati, dibentukkan di dalam perbuatan. Aku orang Islam, aku harus ngaku orang Islam, harus patuh dengan hukum. Yang betina harus nutup aurat, yang lanang nutup aurat. Boleh tak Ustaz kita nyengok aurat terbukanya Ustaz, cantiknya, boleh panci.
Anak pernah ke Bandung. Jadi waktu ke Bandung, diajak Bandung, Caruk, aku dan saya betnya. Di sholat maghrib juga saat kita Bandung. Satu lengkap lah juga Bandung malam-malam. Pak Islam, diajaknya kalau lalu diajak. Pokoknya nggak simpan tempat. Oh pedas saw. Alah bagus Latino. Saya buka saja di tempat malu, buka kaca biasa satu tuh. Buka bisa, kami lepas besar sini. Cantiknya bagus, ternyata banci. Jadi kalau nengok banci, tak berjilbab, banci muka aurat apa-apa. Tak baju bisa banci, apa-apa. Tapi kalau celana pendek tetap haram. Kalau bina surah wa rukbah tetap hukum. Tidak boleh terus. Tapi kalau dia tidak berbaju, biarpun dia sudah bersuntik, kuadatonya besar, masalah. Tidak haram ngawasnya. Tanang tu. Punya tegak, mama. Hah? Tidak dapat. Yang nak boleh ni bertino. Jadi hukum yang bertino itu tutup aurat. Mama dia cakap nutup aurat, dia cakap Tuhan nutup aurat. Yang lanang begitu juga aturan. Ada aturan pakai baju, ada aturan pakai celana, pakai aturan. Jadi disebut oleh Nabi, Innallaha la yanzuru man zara idarahu baqara. Allah Ta'ala tidak akan memandang seseorang yang memanjangkan sewetnya sampai lutut atau kaki, isbal. Tapi isbal itu menurut jumhur ulama tergantung dininya. Kalau zaman dulu wong-wong yang galak nutup atau kaki sampai ngele-ngele celananya, sewetnya itu menunjukkan kesombongan, menunjukkan kekayaan dia. Semakin panjang, semakin kaya. Oh ngele-ngele kan sewet. Ketika Rasulullah menyebutkan hadis itu, Sayyidina Abu Bakar ngomong, aku disombong tak? Jadi Sayyidina Abu Bakar nutup mantu kaki gamisnya. Ya, tidak bisa pernah nanding kau. Jadi balik ke niat, bukan wajib. Tak harus wajib nak buka. Apa? Pakai celana nak dikucuk mantu kaki, tak wajib. Tergantung ini ya. Karena di Mekah, mau gamis, dia ngomong, ini buat apa bahasa dia tuh? Ini buat apa? Nak buat khutbah apa? Nak buat apa? Jika aku khutbah naikkan dikit, itu naikkan dikit. Kadang dibuat ke bawah aja di soal. Cuma nih kalau anak yang pribadi, kalau pakai sewet, pakai gamis terlalu panjang dibuat bawah atau kaki, agak canggung. Tapi kalau bersepan nak dipucuk mata kaki, bukan canggung lagi, nggak sudah lemah, nggak sekampung awasi lain gitu lah. Ya, jadi itu balik kepada pakaian. Cara pakaian macam mana? Dihukum meyakini. Bahkan disebut wa munazzahun an kulli naqsin wa munfaridun bil milk wa tadbir wahidun fi dzati wa sifati wa fa'ali. Bahkan pengakuan tadi asyhadu an la ilaha illallah tadi mengerti bahwa dia itu disucikan dari segala kekurangan. Bil mulki tunggal wa munfaridun bil mulki tunggal di dalam merajai, wa tadbir dan kekuasaan wahidun satu dalam zat, wahidun satu fi zatihi dalam zatnya, wa sifatihi wa fa'ali perbuatan dan sifat zat, sifat dan perbuatan zat, sifat dan af'al. Tuh. Jadi diyakini jika yusin dulu syahadat itu taufik asyhadu an la ilaha illallah, artinya apa? Amantu billah wa bima qala Allah.
Aku beriman kepada Allah dan semua apa yang ditetapkan oleh Allah. Diimani bukan artinya di lidah lain, di hati lain. Sama sesuai dengan aturan yang berlaku. Itu sehebat apapun dia, Islam ini merupakan salah satu syarat untuk diterimanya amal ibadah seseorang untuk menghantarkan diri dia ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kalau seandainya satu kesempatan seseorang yang belum dapat anak, dia sudah nikah, belum dapat anak, lantas dia membe anak wong kafir, dididiknya, diajarnya ngaji, diajarnya doa, diajarnya selawat, dimasuk ke TKTPA, akhirnya dia hafal juz amma. Coba sekarang kan juz amma hafal, bahkan sudah hafal 5 surah, hafal. Sekolah, kan udah tadi berduit, diajaknya pergi umroh mudah ini tadi. Sekolah madrasah, ngaji, seluruhnya ibadat, sholat, hebat, tapi tetap kafir. Karena dia anak orang kafir. Walaupun dia diangkat anak oleh orang Islam, tapi asalnya kafir. Umat bapak dia kafir. Jadi budak itu harus disyahadatkan dulu. Begitu dia akil balik, harus disyahadatkan. Tidak ada larang kan ngangkat anak. Kalau dia nanya apa mama, angkat. Nabi ngangkat anak Zaid bin Harithah. Kan dinyebut nama anak Zaid bin Muhammad. Turun ayat pelarangan. Jadi Zaid anak Harithah diangkat. Waktu itu terjadi satu peperangan. Zaid ini lepas dari orang tuanya. Akhirnya didapatkan oleh sepupu Sayyidatuna Khadijah, dibesarkan oleh Nabi Muhammad. Satu saat ada tetangga sekampung dengan orang tua Zaid ini, nengok Zaid ada di Mekah. Lantas dikhabarkan kepada orang tuanya Harithah bahwa Zaid ada. Melok keluarga Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Datang Harithah. Ngomong, sudah tidak biar anak kau. Melok. Cuman biar cara bijaksana, tanya dengan budak ni nak melok siapa? Ya Zaid, kau nak melok siapa? Aku tentu nak melok Muhammad. Karena lemah, dididik, diberikan pelajaran segala macam. Lebih nyaman. Nah, mana kata Rasulullah? Ya sudah, kutitipkan Zaid kepadamu. Jadi tidak jadi soal. Cuma yang permasalahan sekarang, kalau kita uang ngangkat anak tu, nanda tahu uang tua, nanda tahu muda. Ya? Takut kayak ini dan itu dah. Tambah lagi kalau dia yang diangkat dari keluarga kafir. Ada orang yang akan nikah lain agama itu zina kalau hasil anak tidak sah. Itu anak tentu tidak sah. Cuma niwak budak, niwak dari mana siapa yang Islam, itulah melok agamanya. Jadi tetap budak ini terhukum Islam. Kalau salah sikap pasangan itu Islam, bapaknya Islam, maknya kafir, zina, hasil anak tetap zina, tapi dia tetap Islam. Dan al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Tidak agama lebih tinggi dari Islam. Maknya Islam, dia Islam.
Bapaknya Islam, melok bapak, walaupun maknya kafir. Jadi syahadat itu penting. Yang kita gawekan selama ini adalah rangkaian dari syahadat tadi. Negos kewae. Jadi waktu buyut siu cange wanging cengtonge sekitar dulu pindah dari agama Hindu ke agama Islam, sudah masuk Islam, turunlah ke buyut kita. Siu cange wanging centonge gus dulu, dari centong turun ke gus, dari gus turun ke mangkok, dari mangkok turun ke piring, terus sampai kita. Jadi negos kewae. Budak tadi belum Islamnya. Budak tadi belum Islamnya. Jadi karena dia belum Islam, dia harus disyahadat. Tuh. Jadi bukan cuma ngaku asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, tapi harus tahu. Harus tahu isinya. Baik kita ulang. Allah ilaha illa ma'budu bihaqqin mawjudan illallah wa huwa muttasifun bi kulli kamal la nihayata lahu wa la ya'lamu illa hu wa munazzahun an kulli naqsin wa munfaridun bil mulk wa tadbiri wahidun fi dzati wa sifati wa af'ali. Jadi bahwa adanya menyaksikan tidak ada Tuhan yang paling patut untuk disembah dengan sebenar-benarnya di dalam alam nyata ini melainkan hanya Allah. Allah adalah zat, yaitu zat yang memiliki sifat dengan segala sifat kesempurnaan, muttasifun bi kulli kamal la nihayata lahu, yang tidak ada batasan baginya, wala ya'lamuhu illahu, dan tidak ada yang mengetahuinya melainkan hanya dia sendiri. Dan kekuasaannya, satu dalam zat, sifat dan perbuatannya. Intikotnya dalam meyakini adanya Allah ini dengan hati, dengan rasul. Kalau nak meyakini adanya Allah Ta'ala dengan biji mata, kakek dia berbatas dengan keadaan. Misal Allah itu terjenguk, cogoknya, tapi lampu mati, hilang. Atau jauh, hilang. Tapi kalau meyakin Allah itu adanya itu di berbagai tempat. Wa ma'akum aina ma kuntum, di mana bae dia ada, diraso. Jadi kalau kita merasa diperhatikan Allah, yang kita gawikan diperhatikan Allah, yang kita dengar didengar, Allah tahu kita dengar apa, insyaallah Ta'ala sempurna iman. Maka kata Imam Ghazali, kamu kalau sholat di jingau cak tatuannya, tidak pakai bahasa tatuan, itu dah dipindah ke bahasa kita. Allah, ada orang rukuk sujudnya pakem bacaannya. Kata Imam Ghazali, wong itu tuh cuma nyingok zahir kau, bacaan kau, gerak kau, tapi Allah nyingok gerak dan hati kau. Jadi kalau kita mesti merasa Allah memperhatikan kita, Allah kontrol kita. Kalau misal kita sholat, wong duduk sini ngawasi kita, mana tak kita nyungak, amal lagi gini dia, tak berani, tak berani, mau takut ni, duduk, rasa sakit badan bulu. Coba kalau kat tengok, mata yang kemana-mana. Ya, Rasulullah, dan dia meyakini bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Siapa Muhammad itu? Ibnu Abdullah,
bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Harus hafal batas itu jadilah nasab Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Jadi kaget di dalam kubur, salah satu yang bakal ditanya soal ini. Siapa Nabi kau? Muhammad. Muhammad mana? No. Bingung. Aku Muhammad Ali. Muhammad mana? Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf. Si tahu. Jangan buntang-buntang film aku. Film tahu kan? Kata Imam Suki, annahu sallallahu alaihi wasallam mursalun ila jamil anbiya wal umam as-sabiqah. Termasuk para nabi dan rasul anbiya dan umat-umat yang terdahulu. Wa anna qawlahu sallallahu alaihi wasallam bu'istu ila nasi kaffah. Aku diutus oleh Allah Ta'ala untuk semua manusia. Semua. Aku wong kabeh lagi nyuntuh jalur Nabi. Jalur Nabi wong kabeh nyuntuh juga. Nabi botak dia melok botak. Nabi rambut panjang dia melok rambut panjang. Jadi jalur Nabi itu dipelong ini. Sangkitnya tadi. Termasuk wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, aku menyaksikan bahwa Nabi Muhammad utusan Allah Ta'ala. Itu kita ini kan batas pengucapan, tapi tasdik yang sebenar-benarnya. Maka Rasulullah pernah menyatakan dalam satu riwayat, kurang lebih maknanya ada satu golongan umatku yang mereka sangat mencintai aku. Di sahabat kami Rasulullah, kamu tuh sangkan cinta dengan aku, karena kamu nyinggung aku. Kita ini kan baru boleh khobar, tapi khobar yang wajib diyakini. Kan tidak mungkin tak ngerti, pasti ada. Ajarannya benar. Yang katanya Nabi Muhammad baunya harum nih, tangannya halus nih, wajah Rasulullah bagus nih, nurun ala nur. Dari jarak sekian kilo sudah tahu ada Nabi. Santun, kasih sayang, lemah lembut. Nah, boleh khobar bukan main kepengennya. Bahkan kata San Ali Wathaib almarhum, siapa yang semasa hidupnya tidak pernah nengok wajah Nabi, dikhawatirkan matinya su'ul khotimah. Matinya di akhir hayatnya jelek. Maka itu disuruh perbanyak baca selawat supaya kita baca memandang wajah Rasulullah apa dalam tidur. Tapi kalau kita mimpi Nabi, Uji Zawawi, jangan dia ngomong-ngomong ke. Ngapu jika kiai, kayak salah ngomong. Kalau abang kau ngomong ke hijau, hijau kau ngomong ke biru, salah ngomong, diam-diam baik. Jadi ada si jemaah haji waktu di Mekah yang ngomong, Ustaz, aku mimpi, aku ada hadir di dalam satu tempat. Tahu orang berdingat berangkat kan? Aku bilang berangkat. Bunyi Rasulullah datang. Toleh kalau Ustaz ngomong. Begitu aku nyingok, ya Allah Ustaz, Allah kebagus. Dari sinarnya itu terang benderang kan? Oh jika betul nasib kau baca nyingok. Bagusnya uji wong-wong yang pernah mengetahui Rasulullah, walaupun sudah tahunan tidak baca hilang dari kelopak mata bagusnya itu.
Nah, maka itu diperbanyak baca sholawat, mengamal kesunanan. Datang tidak ada sepiro, dah acak jumput barang tahu. Jumput bisa topik 12 huruf, Nabi mah jumput. Ada duduknya di Madinah, atau duduk sebelahan, menyinggung. Ada macam-macam, tergantung di level, tergantung di amal ibadah. Belum, tak salah nak agak ketemu pejabat, jabat ketemu sudah kendak dia. Udah jadi nyesel. Jabat pegel yang nyebutnya. Nyebut Nabi lah. Selawat Nabi boleh pahala. Naik derajat. Nyebut pejabat naik darah. Naik darah ni nyebut dia. Pegel ni. Kempas ni jangan diwayang. Ya Allah. Qala al-Bajuri wa qad dzakara ba'dhum anna min tamamil iman ay ya'taqid al-insan annahu lam yajtami' fi ahadin min al-mahasin adh-dhahirah wal batinah misla ma jtama'a fihi sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Bajuri, sebagian ulama telah menuturkan bahwa di antara kesempurnaan iman adalah seorang insan harus meyakini bahwa pada diri seorang manusia tidaklah terkumpul kebaikan zahir dan kebaikan batin seperti kebaikan zahir dan batin yang terdapat dalam diri Nabi besar Muhammad. Artinya tidak ada duanya. Kebaikan, keindahan akhlak baik di dalam Allah maupun zahirnya Rasulullah tidak ada yang dapat menyamai Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sabar bukan main ada di Nabi. Penyantun ada di Nabi. Maka itu kerinduan yang sangat mendalam ini tidak ajak dibendung. Ketika Nabi dihina, ketika agama dihina, ini hati tidak ajak dibohongi. Mata pedang itu jadi tumpul ngawasi. Tombak tu jadi tumpul ngawasi. Nah, sampai-sampai seandainya satu masa, satu saat, di saat itu kemarau yang sangat panjang, tidak ditemukan hatta satu tetes pun air. Namun seseorang mendapatkan satu tetes air. Di saat itu ada Nabi Muhammad, dia tidak boleh minumnya, mesti Nabi minum. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayya min walidi wa walidi wan nasi ajma'in. Tidak sempurna iman seorang hamba kamu sehingga dia mencintai aku lebih dicintai dari umat bapaknya, anaknya dan seluruh manusia. Hatta dirinya sendiri harus lebih mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mencintai Nabi itu ya lain hari kan tak ketemu lagi. Rasulullah sudah meninggal zahirnya, tapi beliau tetap nengok keadaan umat, mengontrol. Mungkin kalau Allah buka kehijab ke kita ni, tak berhenti-henti Nabi ni nangis tengok umatnya. Sampai ada khabar dari seorang habib, dari seorang yang soleh, bahwa Rasulullah ngomong balik salami li rizik, sampai ke salam aku sama rizik, sampai ke salam aku sama rizik, juang terus bela agama. Nah, jadi tidak mungkin Rasulullah tidak ridha. Nah, jadi pengakuan wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah bukan cuma di lidah, tapi memang benar-benar mengakui ajaran yang dibawa oleh Habibuna Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam yang memang ajaran sebenar-benarnya yang paling benar. Nah, cuman akhir-akhir ini pengelintiran makna, arti itu dipelintir-pelintir, menyalahi arti yang sebenarnya. Maka itu ada sebagian juga pertanyaan, ngapola zaman dulu wali songo itu cuma 9, si Ciloro itu 4 sampai songo 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 nen baik tidak nen sampai 9 wali songo sehingga sejagat ini di Islam ini, ya, Nusantara ini jadi Islam oleh 9 wali. Apa sebabnya? Karena saat itu sebabnya ia mengajar ini ikhlas. Ini memang nak nerima dia. Tidak mati. Sekarang ini banyak manusianya, banyak ustaz kiai yang ngajar, majelisnya banyak, tak berubah-ubah. Kenapa? Karena ilmu yang dinyok itu mentah. Maka Imam Ibn Athaillah di dalam kitabnya beliau menyebutkan, min alamati mautil qalbi adamul hazani ala ma fataka min at-ta'at wa tarkun nadam ala ma fa'altu min wujudiz zalat. Syekh Ahmad bin antara tanda hati wong itu mati adalah ma fataka min at-ta'at, tidak merasa menyesal pada ibadat yang tertinggal. Wa tarkun nadam ala ma fa'altu min wujudil izalat, serta tidak ada merasa sedih atas kehilapan yang telah dilakukan. Jadi ibadat, tidak melakukan ibadat tak kate susah. Melakukan maksiat tidak nyesel. Baca tidak baik, tidak sholat baca tidak baik. Nyingok maksiat baca tidak baik, tidak astagfirullahaladzim ya Allah. Tak kate penyesalan. Tidak sholat tidak susah. Tidak sholat sunat subuh cak tidak baik. Tidak sholat duha cak tidak baik. Padahal bukan main. Itu kehilangan motor bingung. Padahal apa arti motor untuk dunia ini? Kecilan. Tapi 2 rakaat sholat sunat subuh lebih baik daripada dunia beserta isi. Berapa isi? Hah? Sama dengan wong tua. Wong tua ni sertifikat rumah tak berani dia letipkan dengan wong. Sertifikat rumah, cupu ada emas. Maksudnya ada emasnya, wadah baik. Surat rumah, BPKB mobil, BPKB motor, surat kebun. Tak berani dia letip wong masing-masing. Takut dia. Tapi dia tidak pernah susah nitip ke anaknya dengan wong. Mana aku giat ketitip dengan kau? Padahal dalam masa perhitungan 1 menit, 1 detik, 1 jam, bukan tidak pengaruh di budak. Tahan dia anaknya dititipkan. Padahal anak ini merupakan fasilitas yang dapat mengurangi dosa dia kalau dia mati. Ya Allah, ampunilah dosa ibu bapakku. Kata ulama, mulutnya mangap, bebeknya mangap, belum kodak mingkem, dosanya habis. Kalau doa anak. Tapi anak basingnya beda nitip. Ingolahkan anak di sekolah orang kafir, yakin dia. Tapi aku susah, aku sapu.
Olah di mana baik, dia tidak sekolah, lagi baca IN ini, BU boleh ini, keliling lah dunia, 4 iko hukum itu mandi susun, jadi budi. Budi, bidu, dubi, pokoknya maka kumpul itulah. Di mana baik sekolah? Tahan nih orang ke Amerika, ke Spanyol, ke Belanda. Boleh, bukan tak boleh. Cuman modal dulu budak tu benar-benar. Kadang budak di depan mata lagi sulit didiknya. Nak ngombe gerot tadi, anak saya di Hollywood. Gerot tadi, anak saya di Australia. Anak kamu belajar. Padahal belajar sama baik. Satu tambah satu, masih 2 juga. 1 and 1, 2. 1 and 1, 2. Siko sama siko. Tentu. Nah, cuman balik kuda. Udah banyak kan mangap dari bintang. Banyak kan mangap. Jadi di Palembang, kalau belajar dengan sungguh-sungguh, banyak contoh. Jadi ngomong baik, jadi ngomong benar. Aman dulu buku sih, 4 beradik, 5 beradik. Ini, lengkodak kotor, lengkodak kelebit lah, ngobah buku. Pintar itu. Tambah lagi jam les, balik sekolah jam 4. Melolok. Zaman dulu, pergi masa jam 9:08. Jam 12 balik. Stop. Siang jualan. Zaman dulu. Aku nih ketemu zaman nih. Kalau pagi jualan siang, kalau siang jualan pagi. Baca dia jadi benar. Itu jadi pejabat di Palembang. Itu kan ada sekolah les. Kalau biasa-biasa, tambah lagi main lagi tak ada tamat SMP jadi menteri. Pengolon sana, baca jadi keburu. Perlu lagi lah surat kelakuan baik ini. Berlaku. Akhlak jahat lagi baca jadi pejabat. Nah, zaman ini les ini, les tambahan. Kenapa Pak? Ini Pak untuk menghadapi ujian. Nah dia belajar itu dia apa? Dia belajar itu nak dia apa? Zaman dulu kan pelajaran. Pertanyaan soal yang ada sudah kita pelajari. Anak ini baru didatangi budak 4 iko betino di sana di dusun sana mengajar. Saat ada budak nak bertanya soal-soal apa pertanyaan soal sholat jamaah. Kenapa kan Ustaz nak ujian uji guru pertanyaannya kaget masalah sholat jamaah. Jadi nak nanya ngapa itu belum pernah belajar. Aku gak boleh ditanya. Kita zaman penting belum pernah belajar ditanya tuh. Kita ini kan nanya tuh yang sudah tunjuk tahu, yang lari tegang kena, lekat tak di dia? Faham tak di dia? Jawab. Menggunakan belum baca. Jadi sikap. Tambah lagi model yang ngalaman setip itu. Ada kiai nyampi ke pena, nyampi ke pensil, dia baca mela ujian. Tapi ubah jampian dengan pena. Ulangan itu pelajaran ilmu kita ditanya ditulis. Pena itu cuma sekadar alat nulis dari yang kita tahu. Coba 1 tambah 1 lah. Yang tahu itu tuh 2 kan kita. Pena itu bukti kita tahu. Kapan tuh pena udah lewat kau sini. Apa budak kita jampian tuh sama? Apa kiainya tuh agak kurang. Ingat.
Mano. Jauh dari dunia ini. Ya? Jadi kenapa zaman sekarang ini ngajar becak susah, menunjukkan terangan ilmu becak mantol galau? Ngapa? Oh ternyata itu. Wa qala aidan al-hazanu ala faqdani ta'at fil hali ma'a adamil nuhu ay irtifa' ilaiha bil mustaqbal min alamatil iqtirar. Beliau menambahkan penyesalan terhadap ibadah yang tertinggal kesempatan, kemudian dia tidak bangkit melangkah ke kemudian waktu. Hal itu merupakan tanda adanya penipuan dan diterberdaya dia terkena tipuan. Bukan idul itu begitu, tidak pun cari jalan supaya baca. Oh aku kemarin tidak, sekarang aku gawe tidak. Yang sudah biarlah. Ingat orang buat baik, ingat orang sedekah, ingat orang membantu, tidak baik. Tidak katik daya pikat. Ya Allah, orang itu baca buat baik. Mengapa aku tidak baca? Oh ya Allah, kawan-kawan aku melok majlis. Mengapa aku tidak melok majlis? Kita tuh kalau baca, hadir majlis, ajak kawan siko bulan minggu depan ajak siko. Jadi kalau yang hadir 50 ngajak siko, jadi 100. Minggu baju ajak lagi siko. Terus. Kadang-kadang kita yang ngajak ni mangap, yang diajak ni cerdas. Nah, jadi dia yang ngerti tadi, kita yang ngajak boleh bu, mandala ala khairin kafa'ilihi. Siapa yang ngajak orang berbuat baik, dia juga mendapatkan nilai di sisi Allah seperti perbuatan orang yang diajaknya. Tuh. Jadi mana asyhadu anna Muhammadan, benar-benar nyebutnya asyhadu an la ilaha illallah. Jadi kalau dalam tahiyat, karena ada keterangan hadis, Nabi menggerakkan tunjuknya. Pendapat yang lain muternya. Kemarin ada sholat di kursi, ada sholat sebelahan. Bukan muter, betul. Ada yang dikira. Jadi tidak terhenti yang mana hendaknya. Nah, oke lah kita ada pendapat mereka. Tapi indah Syafi'i bergoyang juga. Maka itu waktu asyhadu an la ilaha illallah, waktu illallah diangkat. Nah, luruskan illallah. Waktu asyhadu anna Muhammad Rasul turun sedikit. Nah, jangan disambungkan, turun sedikit. Sudah itu goyang. Kan dia jadi goyang kan? Khawatir, tapi hilang kontrolnya, kekhusyuan hatinya, kekhuduan hatinya hilang. Tidak nunjuk juga tidak apa-apa. Sunat hai. Semoga Allah Ta'ala membimbing kita kepada jalan yang diridhoinya, sehingga kita dapat berbuat hal-hal yang memberikan manfaat di dalam kehidupan kita dan masyarakat banyak, sehingga kita benar-benar dapat mengamalkan makna dan isi di dalam kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian insyaallah ada manfaat pertemuan pada malam hari ini. Dan Allah wa iyyakum ajma'in. Allahumma shalli Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma nabir qulubana min nuri hidayatika kama namata'al min nuri syamsika wa abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Shalli wa sallim ala jami'il mursalin. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.